Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Amelia dari Prodi Keperawatan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses inflamasi dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Sebelum saya menjelaskan tentang proses inflamasi, apa sih yang dimaksud dengan radang atau inflamasi? Radang atau inflamasi adalah respon fisiologi terhadap infeksi dan cedera jaringan. Radang juga menginisiasi pembunuhan patogen, proses perbaikan jaringan, dan membantu mengembalikan homeostasis pada tempat yang terinfeksi atau cedera. Terjadinya inflamasi itu karena adanya reaksi lokal dari jaringan atau sel terhadap suatu rangsangan. Selanjutnya itu apa aja sih tanda gejala inflamasi? Yang pertama ada rubor atau kemerahan. Merupakan hal pertama yang terlihat pada saat mengalami peradangan. Yang kedua itu ada kalor, peningkatan suhu tubuh. Panas merupakan reaksi pada permukaan tubuh yakni kulit yang terjadi bersamaan dengan kemerahan akibat keperadangan. Yang ketiga itu ada dolor atau nyeri. Dari reaksi peradangan dihasilkan dengan berbagai mekanisme. Yang keempat itu ada gejala dari peradangan akut adalah tumor atau pembengkakan. Hal ini terjadi akibat peningkatan permeabilitas dinding kapiler serta adanya penyaluran cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Yang kelima atau yang terakhir itu ada futioleasa, adalah reaksi peradangan yang ditandai dengan nyeri disertai dengan adanya sirkulasi yang abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat sehingga menghasilkan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal dan menjadikan jaringan yang terinflamasi tersebut tidak berfungsi normal. Berikutnya itu contoh proses inflamasi, mulai dari masuknya bakteri hingga terjadinya 5 tanda gejala inflamasi atau peradangan. Ada 2 orang anak yang sedang bermain di sebuah lapangan. Lalu, tanpa disadari oleh anak-anak tersebut, ada sebuah paku. Tanpa disadari, paku tersebut terinjak oleh salah satu anak tersebut. Paku tersebut masuk ke bagian dalam kulit dan melukai kakinya. Bakteri yang melihat peluang itu memanfaatkan untuk masuk ke dalam tubuh. Ketika lapisan kulit kita dimasukin bakteri, maka tubuh kita segera mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh kita sedang dimasuki oleh bakteri. Maka makrofag yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Secara langsung, sekelompok bernama mast cell atau sel mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama hitamin. Zat ini memicu pembuluh darah di area tersebut, sehingga jumlah darah yang menuju area tersebut akan meningkat, yang berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi tersebut juga meningkat. Histamin ini juga memiliki efek meningkat permeabilitas kapiler, yang berarti pori-pori kapiler tersebut melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh dengan lebih mudah, serta membantu teman seperjuangan yang telah melawan terlebih dahulu. Selain itu akan terjadi reaksi yang bernama pembengkakan atau edema, dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler, yang tekanannya lebih tinggi karena dilatasi dari lokasi luka atau cairan interstitial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan kapiler akan bocor ke tempat di mana tekanan lebih rendah dan menyebabkan pembengkakan di daerah tersebut. Setelah itu barulah sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajahan atau bakteri sudah siap. Barisan pertama itu berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan atau bakteri. Sel lainnya termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag dalam 8-12 jam. Neutrofil dan monosit ini akan membantu menghalangi infeksi, dan bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Setelah itu, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lokasi luka,
Sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Nah, ini itu termasuk faktor umum. Pada dasarnya, setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harusnya dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang luka. Nah, sekian dari presentasi saya tentang mekanisme proses inflamasi atau peradangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.